Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nathan Putra dengan nomor NIM 2201072057. Saat ini saya akan membahas tentang operasional tabungan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih apa saja yang akan masuk pada operasional tabungan. Yang pertama itu kita harus mengetahui pengertian tabungan, jenis tabungan, mekanisme penyetoran, penarikan, dan penitipan. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu pengertian tabungan. Pengertian tabungan itu jenis rekening bank yang digunakan untuk menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk menabung. Jadi jatuhnya ya tab tabungan ya untuk menyimpan uang sih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tabungan. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu telah diatur ya di apa? Tabungan ini telah diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Oke, kita masuk lagi jenis. Jenisnya sendiri itu ada banyak ya. Yang pertama yaitu tabungan komersial. Nah, tabungan komersial, di mana tabungan komersial ini yaitu jenis tabungan yang paling banyak ya yang digunakan oleh nasabah. Karena fungsionalitasnya itu sebagai sarana menabung uang. Contohnya sih banyak seperti OCBC, NISP, mana tabungan ini merupakan jenis tabungan individu dengan setoran awal yang rendah banget, yaitu hanya Rp200 dan bebas biaya administrasi. Oke, yang kedua itu tabungan investasi. Sesuai namanya itu investasi ya kan. Di mana tabungan ini berujung pada perencanaan pendidikan, proteksi kesehatan, hingga rencana hari tua, seperti layanan wealth management yang terdapat pada OCBC, NSP. Yang ketiga itu tabungan giro, di mana nasabah ini biasanya adalah perusahaan ya, yang memanfaatkan untuk keperluan transaksi berupa bilir atau cek. Itu salah satu contoh tabungan giro itu ya multi currency ya kan, oleh OCBC and ESP, di mana ini memungkinkan nasabah untuk memiliki rekening bisnis lebih dari 10 mata uang. Jadi giro ini memperbolehkan seseorang buat menabung dengan valuta asing ya guys. Mohon maaf, basic karena di luar ya. Mohon maaf. Selanjutnya itu tabungan berjangka, di mana tabungan ini berfungsi untuk hampir sama sih fungsi dengan komersial tadi. Namun tabungan ini nasabahnya memiliki jangka waktu khusus untuk mengambil uangnya seperti 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru bisa ditarik. Contohnya itu ya adalah TAKA dari OCBC NSP, di mana nasabah bisa memilih jenis tabungan sesuai kebutuhan mereka, seperti hadiahnya, bunganya, dan bunga pasti dan angsuran tetapnya. Oke, yang selanjutnya itu tabungan valuta asing. Jenis tabungan ini menargetkan para nasabahnya dengan keperluan transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Seperti kita ingin membeli barang di Amazon, kita perlu dolar kan. Jadi tabungan valuta asing ini perlu nih. Oke, yang selanjutnya itu tabungan bisnis. Dari namanya sih mungkin nggak tahu ya, tabungan ini juga menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi karena dia bisnis. Sehingga tak heran sih jika tabungan bisnis ini digunakan untuk keperluan transaksi dengan nominal yang besar, seperti 2 miliar, 3 miliar, dan seterusnya. Selanjutnya itu tabungan pegawai, di mana tabungan pegawai ini emang khusus untuk pegawai ya, di mana pegawai karyawan di suatu perusahaan yang bekerja sama dengan bank tertentu. Misal Bank BRI bekerjasama dengan PT A, maka Bank BRI ini jadi anggapannya jadi brand ambassador-nya lah. Ya lanjutnya itu tabungan mahasiswa, namanya juga tabungan mahasiswa ya guys, ya untuk mahasiswa lah, di mana bank ini menawarkan kemudahan untuk tabungan mahasiswa seperti bebas administrasi dan jumlah setoran awal yang minim banget.
mungkin sekitar 50.000 atau 100.000. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang masih ada guys. Sebenarnya itu tabungan anak, di mana tabungan ini kebutuhannya kenapa untuk kebutuhan anak ya guys, khusus prioritas pendidikan. Tabungan anak memungkinkan orang tua untuk mempersiapkan anggaran kebutuhan dana anaknya sejak dini. Oke, tuh. Soalnya itu kita bahas mekanisme pembukaan tabungan. Untuk mekanisme pembukaan tabungan ini dapat dilakukan dengan cara mengunjungi kantor cabang bank. Setelah itu kita mendaftar secara online, melalui website banknya, atau melalui aplikasi mobile banking. Persyaratan pembukaan tabungan dapat berbeda dengan pada jenis tabungan dan bank yang dipilih. Jadi maksudnya itu seperti BRI yang telah ada m-bankingnya, kita nggak perlu lagi mendaftar ke ini ya. Jadi kita bisa dapat melalui handphone. Oke, selanjutnya itu penyetoran tabungan. eh Penyetoran tabungan ini sesuai namanya ya penyetoran tabungan ya, di mana ini dapat dilakukan di mesin ATM, di mana itu bisa bisa digunakan untuk transfer antar rekening atau dengan mengunjungi kantor cabang bank, dan juga ya syarat-syaratnya juga tergantung banknya sih. Itu selanjutnya itu penarikan bank, di mana penarikan bank ini juga sama sih kayak penyetoran bank tadi, bisa di bisa dilakukan di mesin ATM, mobile banking, atau bisa langsung ke teller-tellernya guys. Eh, oke, selanjutnya itu penutupan tabungan. Penutupan tabungan ini dapat dilakukan dengan mengunjungi percabang bank dan mengisi formulir penutupan tabungan, dengan persyaratan sesuai dengan tabungan yang berbeda ya guys, sesuai bank-banknya. Dan juga untuk penyetoran tadi, calon nasabah bisa menulis nama dan alamatnya, dan juga calon nasabah juga harus menyerahkan fotokopi identitasnya. Itu untuk pembukaan tabungan. Untuk penarikan tabungan tadi, buku tabungannya merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan ini berisi catatan saldo tahunan, saldo penarikan, saldo penyetoran, dan lain-lainnya. Dan untuk penutupan tabungan tadi, itu bisa terjadi karena beberapa ya, seperti, maaf, seperti karena saldonya nol, karena permintaan pemiliknya, dia ingin menutup tabungannya, dan juga karena saldonya minimumnya kurang, minus. Yang terakhir itu karena pemiliknya mokat atau meninggal dunia. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang operasional tabungan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.